Ya, semuanya jumpa lagi di Raja Crypto. Di video kali ini kita akan membahas tentang Seal M Season 4. Nah, di sini ada beberapa info yang sangat menarik yang menurutku wajib kalian ketahui supaya kalian bisa memaksimalkan Season 4 ini dengan baik. Oke, jadi kan di season sebelumnya kita udah membahas tentang bahwasanya Season 3 itu adalah season terakhir di mana kita bisa mendapatkan 10 juta Shields Crystal. Tapi ternyata ya, ini kabar baiknya, di Season 4 kita dapat 10 juta Shields Crystal lagi alokasinya. Nah, kenapa kayak gitu? Simak baik-baik, oke? Nah, jadi di Season 4 pembagian airdrop Shields Crystal itu udah berbeda kriterianya ya. Kalau di season 1 sampai season 3 itu kita mendapatkan fix alokasi 10 juta Shields Crystal per season ya. Dari season 1, season 2, season 3 itu fix airdropnya yaitu 10 juta Shields Crystal. Nah, tapi untuk season 4 dan selanjutnya itu ada kriteria baru ya, yang dimana sebenarnya itu adalah keputusan yang baik untuk menjaga value dari token Shields itu sendiri. Nah, jadi untuk season 4 dan seterusnya kriteria airdrop yang dibagikan adalah berapa banyak Shields Crystal yang dikonsumsi atau yang dibakar oleh player di season 3, itulah yang menjadi airdrop di season 4. Nah, jadi kalau kita ke shop support produk Shields Crystal, nah jadi di sini kita bisa ngelihat ya produk-produk yang bisa dibeli menggunakan Shields Crystal. Nah, ternyata ya dari seluruh player yang ada, banyak yang ngebuild akun, banyak yang belanja di sini, banyak yang mengkonsumsi Shields Crystal untuk membeli produk-produk yang ada di sini. Nah, jadi menurutku ya, mengapa ada alokasi 10 juta Shields Crystal di season 4 itu karena playernya masih aktif ya, masih banyak player baru, masih banyak player lama juga yang masih ngebuild akun untuk mengembangkan karakternya supaya lebih kuat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang ada sangat banyak item yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade akun kita ya. Ini ada kostum, ini ada summon pet yang kita gunakan untuk nge-summon pet supaya dapat pet yang lebih bagus. Nah, dan ternyata seluruh konsumsi player kalau digabungkan ya kurang lebih ada 10 juta, sehingga reward pool di season 4 itu masih 10 juta ya. Nih, ini masih sama persis seperti season lalu ya, yang dimana alokasinya 10 juta Shields Crystal. Ini masih sama persis. Jadi apakah konsumsi player di season sebelumnya, di season 3 itu ada 10 juta? Ya menurutku bisa jadi lebih ya. Tapi karena devnya mau airdrop atau poolnya itu tidak lebih dari 10 juta, maka dibuatlah tetap 10 juta. Dan kalau misalnya di season 3 itu konsumsi player misalnya ada 12 juta kristal, 2 jutanya itu disimpan bisa jadi untuk reward season 5 ya, atau untuk hal lain. Nah, seperti ini ya, ini start season 3. Nah, jadi walaupun alokasi Shields Crystal airdrop untuk season 3 itu 10 juta, tapi ternyata yang terrealisasi itu adalah 8.557.000 Shields Crystal. Nah, jadi masih ada sisanya yaitu 1.443.000 lah ya, kita bulatkan dari season 3. Nah, bisa jadi ini dimasukkan ke season 4 ya, yaitu yang sekarang, yang dimana itu merupakan kabar baik, baik itu untuk player baru ataupun untuk player lama ya, supaya mengejar Shields ranking ya. Nah, karena kebanyakan dari kita memainkan game Web3 itu karena cuannya juga kan. Nah, makanya di sini aku akan memberikan guide untuk memaksimalkan season 4 agar kalian dapat airdrop yang lebih banyak. Oke, jadi kalau kita klik ini garis 3, sebenarnya di sini kita ada diberikan 4 icon tanda Shields point. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di sini aku akan jelaskan lebih detail supaya informasinya lebih jelas ya. Oke, langsung aja kita mulai dari Shields Pass. Nah, di Shields Pass ini kita bisa ngelihat Daily Pass Missions dan juga Season Pass Missions. Nah, ini artinya kita bisa dapatkan harian ya, besok akan reset lagi. Sementara Season Pass ini tidak ada resetnya, artinya selama Season 4 misi ini akan tetap tidak akan berubah ya, tidak akan bisa di reset tiap hari atau tiap minggu. Nah, sementara daily ini adalah poin yang bisa kita dapatkan tiap hari ya, makanya ini harus dikerjakan dalam sehari supaya rewardnya maksimal dan kita tidak ketinggalan dibandingkan player lain ya. Nah, jadi daily ini tiap hari ada 10 misinya. Kalian lihat nih, setiap mengerjakan misi ada 5 ya. Nah, dari sini bisa dapat 50 Shields point. Nah, sebenarnya reward dari daily dan juga season ini bisa kita maksimalkan dengan membeli yang namanya Shields Pass. Nah, ini ada 2 jenis Shields Pass, yaitu Premium Shields Pass dan juga Legendary Shields Pass. Nah, pembahasan tentang Shields Pass ini akan aku buat di video terpisah supaya lebih lengkap ya. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua, yaitu Field Boss.
Nah, bisa dibilang field boss ini adalah aktivitas di mana kita bisa mendapatkan shields point terbanyak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sekarang ada 8 bosnya ya. Ada 8 field boss, tapi karena sekarang sudah berubah lagi aturannya, jadi strateginya kalau dariku sendiri adalah aku memulai dari sini ya. Aku memulai dari field boss keempat. 1 2 3 ini hitungan 5-10 detik langsung mati ya, dan reward yang kita dapat juga nggak sebanyak itu, makanya ini aku skip. Jadi aku mulai dari field boss keempat, yaitu Drops of God. Dari sini langsung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, dan salah satu yang terpenting, kalian harus tahu jam atau waktu kapan dia spawn supaya kita bisa memaksimalkan ya kan. Nah, jadi field boss ini spawn 5 kali sehari, yaitu jam 10 pagi, jam 3 siang, jam 7 malam, jam 10 malam, dan jam 1 tengah malam waktu Indonesia Barat atau WIB ya. Nah, 5 kali sehari. Kalau bisa kalian maksimalkan ya lebih baik, tapi kalau kalian sibuk ya kan, misalnya nggak bisa ngerjain 5 kali sehari, ya kerjain aja mana yang bisa kalian kerjakan. Intinya kalian maksimalkan yang bisa kalian maksimalkan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dari dungeon. Nah, di sini ada 3 dungeon tempat kita bisa mendapatkan shields point ya. Ini ada tandanya, kalian lihat. Nah, kalau kita ke ranking rewards, di sini kita bisa lihat reward yang akan kita dapatkan. Nah, untuk aku posisinya sekarang di sini yaitu rank 113. Kita lihat ke ranking rewards. Nah, 113 berarti ada di sini ya, 103 sampai 300. Berarti posisiku sekarang di sini, dan ini kita dapatkan setiap minggu. Jadi dalam satu season kita bisa mendapatkan 4 kali, dan semakin tinggi rank kita tentunya semakin besar shields point yang kita dapat. Makanya build akun kalian supaya bisa mengejar ranking di dungeon. Nah, kemudian yang keempat yaitu Tower of Sage. Sama seperti dungeon, ini kita bisa dapat shields point dari ranking. Kalau kita ke reward info, di sini kita bisa melihat apa saja yang kita dapatkan ya. Nah, ini untuk rank 1 aja 1400. Ini memang untuk player yang mau ngebuild akun. Jadi bukan untuk akun tuyul, akun kecil ya, karena tentunya mereka nggak akan sanggup mendapatkan ranking di sini. Tapi ini hanya untuk ranking 100 aja ya. Jadi buat yang ngebuild akun yang karakternya jago, kuat ya kan, nah mereka akan mendapatkan shields point tambahan dari Tower of the Sage. Dan yang terakhir adalah Rift. Nah, Rift ini muncul sekali sehari, jadi sekarang ada 2 riftnya ya. Nah, untuk rift yang pertama itu minimum level 45 dan juga combat power 100.000. Nah, ini untuk rift yang baru. Yang kedua, ini minimum level untuk bisa masuknya itu adalah level 100 dan juga minimum combat power 180.000. Nah, jadi itu dia info yang wajib kalian ketahui di season 4 ini. Nah, jadi untuk player baru, maksimalkan informasi ini, dan kedepannya aku juga akan memberikan saran atau tips yang berguna ya, supaya kalian bisa memaksimalkan season 4 dengan lebih baik. Dan ya oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.